perilaku tercela itu ada banyak. Di antaranya ada pembunuh, ada peminum khamr, ada meninggalkan sholat, judi, menghargai anak yatim, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang meminum khamr. Ya, Bu. Jangan lupa nanti dicatat ya. Iya, Bu. Jadi yang pertama, meminum khamr. Yang pertama, pengertian khamr. Jadi pada zaman permulaan dikenalnya agama Islam, salah satu minuman yang dilarang atau yang diharamkan untuk diminum itu adalah khamr. Khamr yaitu sejenis minuman beralkohol yang dibuat dari perasan anggur atau kurma yang diendapkan beberapa waktu dalam suatu wadah khusus sehingga mengalami fermentasi dan perubahan rasa. Minuman khamr ini memabukkan. Saat ini dilarang peredarannya secara umum oleh negara dan hanya dijual pada tempat-tempat tertentu dengan perjanjian yang ketat. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah dicantumkan tentang diharamkannya meminum khamr. Ayo coba kalian cari di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 tentang diharamkannya khamr. Ayo coba deh. Udah, Bu? Ya, ayo coba dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayo kamu coba baca artinya ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mempunyai nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ya, jadi di dalam Al-Quran saja sudah diterangkan bahwa khamr, minuman khamr, berjudi, berkorban untuk berhala itu adalah termasuk perbuatan setan. Seperti itu. Maka kita itu disuruh untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut gitu. Berarti orang yang meminum khamr itu berarti sama dengan setan. Iya, makanya kita disuruh menjauhi perbuatan tersebut agar perilaku kita itu tidak seperti setan. Jadi Rasulullah SAW juga bersabda tentang khamr. An Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala yang memabukkan itu adalah khamr dan semua jenis khamr itu haram. Kenapa haram? Karena dia itu memabukkan dan membahayakan bagi seorang itu jika dikonsumsi. Jadi meminum khamr tetap haram meskipun hanya setetes pun. Iya, Bu. Jumhur ulama berpendapat bahwa zat yang memabukkan atau alkohol dan sejenisnya sifatnya adalah najis sebagaimana najisnya air kencing. Jadi selain berdosa, peminum khamr tubuhnya juga memasukkan bahan najis seperti itu.
bagi orang yang minum minuman keras atau khamr adalah didera. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad Al-Hambal berpendapat 8 kali pukulan. Yang kedua, dampak negatif meminum khamr. Nah, meminum khamr ini ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya itu apa? Yang pertama, daya konsentrasi menurun. Yang kedua, terdorongnya melakukan hal-hal buruk. Yang ketiga, tidak diterimanya amal ibadah kita. Yang keempat, menimbulkan berbagai macam penyakit. Dan yang terakhir, tidak diijabah doa-doanya. Jadi, jika seorang pemabuk itu beribadah, berdoa kepada Allah, itu tidak akan diterima dan doanya tidak akan diijabah atau tidak akan dikabulkan, seperti itu. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu tentang judi. Sebelumnya kalian tahu nggak judi itu apa? Nggak tahu. Belum tahu ya? Belum. Berarti nggak pernah judi? Tidak. Jangan. Soalnya ini termasuk akhlak tercela. Jadi saya akan menjelaskan pengertian judi. Dalam bahasa Arab, judi dikenal dengan istilah al-maisir yang artinya taruhan. Secara istilah, berjudi memiliki arti suatu aktivitas yang direncanakan ataupun tidak dengan melakukan spekulasi atau rekayasa untuk mendapatkan kesenangan dengan menggunakan taruhan yang tidak dibenarkan. Bagi yang menang diuntungkan dan bagi yang kalah dirugikan. Pada hakikatnya tidak ada sedikit pun manfaat bagi seseorang yang melakukan perjudian, bahkan bagi pelaku yang menang dalam perjudian, karena harta yang berasal dari perjudian tidak akan dapat membawa keberkahan. Jadi untuk kesenangan sementara aja gitu. Dan harta yang diperoleh dengan cara yang haram akan berdampak buruk bagi seseorang. Jadi setelah kita berjudi lalu kita menang ya, kesenangan itu hanya sementara dan bahkan yang kita dapat itu tidak berkah gitu loh, haram. Makanan yang dibeli dengan uang haram akan menjadi haram dan doa orang yang suka memakan makanan haram tidak akan dikabulkan oleh Allah. Jadi ketika kita beribadah tapi tetap makan